halaman 49, halaman 49 bagian sifat sama dan basor. Kita baca dulu bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu bihaqi ta'ala as-sam'u wal basor wa huma sifatani qaimatani bizatihi ta'ala yankasifu bihima al-mawjudu wadiduhuma asomamu wal umyu. Wajib hak Allah sifat mendengar dan melihat. Bagian sifat sama dan basor, sifat yang wajib di Allah. Sama artinya mendengar, sama itu ya. Allah maha mendengar, sama ya. Kalau basor artinya melihat, Allah maha melihat. Wajib kita yakini Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Halaman 50 penjelasan. 1. Menurut akal Allah wajib mendengar melihat kepada semua yang wujud, baik berupa benda, suara, warna atau yang lainnya. Artinya yang didengar oleh Allah bukan hanya suara tapi semua yang berwujud. Kalau kita ngedenger teh suara doang, kita mah ya. Tapi kalau Allah mah benda juga terdengar. Ini bedanya ya. Jadi Allah bukan cuman suara yang didengar teh, benda aja benda terdengar. Kalau kita kan benda terlihat. Nah, Allah mah terdengar. Gitu ya. Ini bedanya ya. 2. Pendengaran dan penglihatan Allah mukhalafah, beda dengan yang makhluk. Kemudian pendengaran dan penglihatan Allah itu beda dengan kita. Yang didengar dilihat Allah semua barang yang wujud, suara, warna, semuanya kedengar kelihat. Pendengaran penglihatan Allah tidak pakai alat. Kalau kita ngelihat pakai apa? Mata. Terus apalagi yang dipakai ngelihat selain mata apa? Alat apa lagi? Selain mata apa lagi? Buat ngelihat enggak? Buat ngelihat ya. Kacamata. Alat itu kan ya. Kalau minnya udah min 5, min 6, itu enggak pakai kacamata, enggak bisa ya. Berarti pakai alat kacamata. Kalau ngelihat yang kecil banget pakai apa? Mikroskop. Buat ngelihat bakteri ya. Itu ada lagi alatnya ya. Kalau pengen ngelihat yang jauh banget pakai apa? Teropong. Jadi alat ya. Allah mah ngelihatnya pakai basor. Udah, mau yang kecil, yang jauh, yang gede, yang semua pakai basor kelihatan. Gitu ya. Bedanya gitu ya. Beda sama kita nih makhluk. Beda. Pendengaran juga sama. Kita pakai kuping. Allah make sama, sifat sama. Kadang yang kupingnya udah nggak ngedenger, pakai apa? Alat. Ada alatnya itu ya. Apa itu namanya itu ya? Ditaruh di kuping ya alatnya ya. Atau ada juga nggak ngedenger juga, ini pakai mic gini ya. Pakai mic dipanggil azan, pakai mic karena jauh gitu. Jadi pakai alat kita ya. Allah mah make sama pendengaran, sifat sama itu ya. Kemudian dari sifat sama dan sifat basor kita juga harus mengkaji, merenungi.
Allah menciptakan penglihatan dan pendengaran, mata dan telinga. Ini beda dengan mulut, lisan. Kalau kuping ada berapa? 2. Kalau mata 2. Tapi kalau mulut, itu ya, salah satunya itu ya. Hikmahnya apa? Hidup jangan banyak ngomong, tapi harus banyak mendengar dan banyak melihat. Itu ya. Itu hikmahnya tuh ya. Mata mah 2 kiri kanan, kuping 2 kiri kanan, tapi mulut mah 1. Nah, itu hikmahnya hidup jangan banyak ngomong, lebih baik banyak mendengar dan banyak melihat. Karena begini, orang kalau banyak ngomong itu ilmunya ketahuan. Kalau orang banyak ngomong, ilmunya itu kemampuannya ketahuan. Udah segitu doang. Apa yang dia omongin, udah ilmunya segitu udah. Kita bisa nebak udah segitu doang. Tapi kalau orang diem, ngedengerin aja, nyimak aja, melihat aja, wah itu orang susah ditebak kalau begitu. Susah ditebak. Ngeri sama orang kayak model begitu, kita takut ya. Makanya ya kalau lagi musyawarah, lagi kumpul-kumpul, lagi ngeriung, lagi rapat, jangan suka banyak ngomong. Jangan suka banyak ngomong. Belum disuruh, belum apa udah ngacung. Maaf. Ayo aja ngomong gitu ya. Jangan ya. Kita kelihatan bodohnya, mohon maaf ya. Jadi kelihatan bodohnya kita kalau terlalu banyak bicara ya. Lebih baik kita dipinta bicara daripada kita diberhentikan bicara. Jadi lebih baik kita tuh dipinta buat ngomong daripada diberhentiin ngomong. Kalau dipinta ngomong mah berarti kita teh seorang ahli. Dipinta ngomong, dipinta nasihat, dipinta ceramah, itu kan bagus kalau dipinta mah ya. Tapi kalau orang diberhentiin ngomong, berarti kebanyakan ngomong berarti ya. Kalau iya sampai diberhentiin gitu ya. Udah kan gitu ya. Berarti kebanyakan ngomong hidupnya ya. Orang sampai udah kesel ngedengerin dia. Udah jangan ngomong mulu kan gitu ya. Jadi artinya hidup jangan banyak bicara. Karena kalau banyak ngomong gak dapat ilmu, tapi kalau banyak ngedenger, banyak melihat, banyak ilmu yang bakal kita dapat gitu ya. Ya, kalau lagi musyawarah, lagi ngobrol, lagi berdua, bertiga, biasain gitu. Kita mah ngedengerin aja, dengerin gitu ya, ngedengerin, nyimak. Maka kita bakal banyak dapat ilmu sampai kita dipinta bicara. Ya, kalau udah dipinta bicara baru dah kita bicara gitu ya. Bicaranya juga secukupnya aja gitu ya. Jangan orang nanyanya A, ngejawab kemana-mana, ngebahas kemana-mana gitu. Jangan, secukupnya aja apa yang dipintanya gitu ya. Nah ini hikmah sama dan basor. Harus banyak melihat, harus banyak mendengar, jangan banyak bicara. 3. Ta'aluk sifat sama dan basor ada 3. Ini masih sifat ma'ani. Sama dan basor punya ta'aluk. Ibadah kegunaannya ya. Kegunaan sama dan basor itu inkisab, untuk membuka, sehingga Allah tahu kepada semuanya dengan sama dan basor. Kedengeran, kelihatan, inkisab ya. Jadi tahu, Allah tuh jadi mengetahui dengan sama dan basor. Ta'diyah, kalau ta'diyah itu sasaran. Siapa yang dilihat didengar sama Allah, itu semua yang wujud, yang ada. Semua yang ada itu terdengar dan terlihat. Marotib, tingkatannya ya. 1, tanjiji hadis, sama ini mah ya. Allah melihat, mendengar kepada zat dan sifatnya dari dulu, tanjiji hadis mah ya. Enggak ada permulaan ya. 2, halaman 51, suluhi qadim. Sebelum kita semua makhluk diciptakan, Allah mah sudah mendengar, melihat. C, tanjiji hadis, makhluk ada, Allah mendengar dan melihat. Ya artinya mah Allah itu nggak ada permulaan, ngedengar ngelihat ke kitanya gitu ya. Nggak ada permulaan, qadim sebutnya ya. 4, manusia yang mengimankan sifat sama dan basor terbagi 3. Nah ini perhatiin ya.
Ini pembelajaran dari sifat sama dan basor ini ya. Sama artinya apa tadi? Allah maha mendengar. Basor, Allah maha melihat. Dari sifat sama dan basor ini yang kita yakini, itu nanti manusia terbagi 3. Ada 3 tingkat nih. 1, orang yang beriman dan percaya sifat sama dan basor, tapi sebatas percaya, tidak nembus rasa. Hatinya tidak merasa apa-apa, malah sering lupa bahwa dia diciptakan Allah. Orang ini disebut gopil, mukmin gopil. Orang iman tapi lalai, gopil, lupa. Ibu-ibu percaya nggak Allah itu melihat? Percaya, kita pasti begitu ya. Percaya, yakin Allah melihat, mendengar. Tapi kalau ditanya lagi, ibu-ibu ngerasa dilihat nggak sama Allah? Ayo jujur. Ngerasa nggak dilihat Allah? Enggak. Susah ya, susah. Kalau percaya Allah melihat, nggak percaya. Tapi kenapa nggak jadi rasa ya? Kita belum bisa pengen ngerasa dilihat, didengar Allah gitu ya. Kalau orang takut ya, malam-malam orang takut, orang penakut, orang takut malam-malam bangun jam 1 pengen ke air. Istrinya takut lah, pengen ke air takut. Apalagi kalau dia lagi di rumah orang lah gitu ya. Di rumah orangnya di Cianjurnya di pelosok, yang listrik belum ada, yang kamar mandinya kalau di kampung tuh di luar, nggak ada yang di dalam ya, kamar mandinya di luar. Gak ada listrik ya, karena di pedalaman ya. Jam 1 malam bangun istrinya ya, pengen kencing, takut kan ya. Pasti dia kan ngebangunin suaminya ya. Bangunin suaminya. Itu mau ngapain ngebangunin suami, mau ngapain? Pengen diantar ya. Pengen diantar supaya ada temen kan gitu ya. Suaminya malas, ngantuk kan gitu ya. Suaminya malas, bangun jangan. Udah sono Bu, ngantuk banget, malas ya. Nah kalau malas begitu, biasanya nih orang yang takut, ya udah tuh liatin aja, gitu ya, liatin aja dah, nggak apa-apa, nggak ngantar juga ke WC, liatin aja sama bapak gitu ya, liatin. Dia pengen diliatin doang gitu ya, itu kita bisa berani kan diliatin doang juga ya. Udah mah nggak diantar, cuma diliatin doang gitu dari tempat, dari pintu gitu ya ke WC diliatin, kita jadi berani itu begitu ya. Artinya fungsi dari merasa dilihat kan, itu kan berarti merasa dilihat suami kan gitu, dilihatin suami kan, dia merasa ya, itu bisa memberanikan mental kita, menguatkan hati kita. Nah kenapa selama ini kita galau mulu kan gitu ya, pusing, beban berat, wah segala macam dah gitu ya, bingung, karena ini salah satu faktor ini, kita belum bisa merasakan dilihat dan didengar sama Allah. Kita kayaknya hidup paling berat ujiannya, karena kita begitu ya, berat amat kan gitu ya, sampai kita kadang hampir nyerah gitu ya, karena kita nggak merasa Allah, zat Tuhan yang maha gagah, yang maha segala-gala, yang maha kuasa, lagi ngeliatin kita. Padahal kalau kita bisa merasakan hal itu mah, seberat apapun masalah kita, santai kita ya. Orang saya ada di bawah pantauan Allah yang maha kuasa kok kan gitu ya. Orang masalahnya juga dari Allah, dan nanti juga solusinya dari Allah. Allahnya juga lagi ngeliatin. Bakal ini PR-nya ya. Ini diomonginnya gampang ini ya. Nanti kita praktekin bareng-bareng, dilatih gitu ya. Iya nih, ngejelasinnya gampang gitu ya. Teorinya mudah ini, tapi nanti tolong kita praktekin bareng-bareng, kita latih bagaimana sih supaya bisa merasa dilihat, didengar. Itu perlu latihan itu ya, harus ada prosesnya, supaya kita jangan begini-begini aja kan gitu ya, cuman sekedar tahu doang Allah maha melihat, tapi nggak pernah merasa dilihat kan gitu ya. Nah itu yang harus kita latih. Kita jangan di mukmin gopil mulu tingkatan kita ya, jangan mukmin gopil kan paling bawah ini ya. Nomor 2, tingkatan kedua, orang yang selalu merasa didengar, dilihat, perilakunya selalu hati-hati, ibadah dan berbakti, tidak akan maksiat, karena perasaannya selalu diintai oleh penglihatan dan pendengaran Allah,
orang ini disebut waliullah, derajat imannya ilmul yakin, makomnya muraqabah. Ini cepat jadi wali kita ini ya. Kalau udah bisa merasa, dilihat dan didengar, udah jadi wali. Wali itu begitu. Seorang wali itu adalah orang yang sudah merasa dilihat dan didengar. Kalau orang sudah merasa dilihat dan didengar Allah, maka bakal hati-hati. Kayak santri, kalau ada abi sama umi, sama nggak ada abi sama umi beda. Santri itu beda pastinya. Kalau ada abi ada umi mah kan dia ngerasa diliatin sama abi kan, mau ngelanggar takut, mau takut gitu ya. Tapi kalau abi lagi keluar, wah bebas dia kan ya, ngelakuin apa aja. Artinya begitu. Wali yang udah ngerasa setiap detik, setiap saatnya dilihat dan didengar Allah, gak mungkin berani maksiat, gak mungkin. Karena Allahnya kan ngeliatin terus, melototin terus Allahnya. Masa iya berani? Gak bakalan ya. Hatinya gak bakal maksiat, zohir badannya gak bakalan maksiat, ibadahnya bakal khusyuk, semuanya bakal maksimal, bakal totalitas. Kayak orang kerja dimandorin kan gitu ya, kerjanya juga wah kan gitu ya. Tapi kalau mandornya pergi rokok, ngopi, ngobrol kan gitu ya, ya itu begitulah manusia gitu ya. Ya tapi kita mah ngapain ke makhluk gitu ya, ngapain, kan ibadah kita bukan buat makhluk. Coba makhluknya dilewat, biar langsung perasaan itu ditembusin aja ke zat yang maha mendengar dan maha melihat, Allah gitu ya. Itu wali, imannya ilmu yakin, makomnya muraqabah. 3, orang yang merasa melihat Allah dengan mata hatinya, segala sesuatu yang dilihatnya berpengaruh untuk melihat penciptanya, orang ini disebut waliullah, derajatnya iman hakul yakin, makomnya musyahadah. Nah, ini yang paling tinggi ini mah. Ini mah bukan merasa dilihat, tapi merasa melihat. Beda ya. Ada yang merasa dilihat, ada yang merasa melihat. Beda. Kalau yang merasa dilihat mah baru makom muraqabah. Tapi kalau dia udah bisa ngelihat Allah, itu makomnya udah musyahadah. Ya, musyahadah. Kalau yang baru dilihat, imannya ilmu yakin. Tapi kalau udah bisa ngelihat, imannya hakul yakin. Ya. Tapi ingat, ini ngelihat di sini bukan make mata ini, ya, bukan make mata yang ini. Ini mah namanya basiro, basor, basiro. Ini basor, mata yang luar. Nah, yang dimaksud melihat Allah mah dengan basiro, mata hati yang ngelihatnya ya. Hati bukan mata ini, tapi hatinya yang ngelihat Allah gitu ya. Karena kalau pandangan mata mah terbatas, mata yang ini mah ya, ini mah terbatas. Jauh dikit nggak kelihatan, kehalang tembok nggak kelihatan, terlalu kecil nggak kelihatan, terlalu gede juga nggak kelihatan ya. Terlalu gede nggak kelihatan gitu ya. Bioskop itu layar bioskop, layar tancap, gede nggak layar tancap? Gede banget. Ibu-ibu nontonnya di depan layar tancap, ya di depan gitu, di depan banget, paling depan. Filmnya kelihatan nggak? Agak gede, kedeketan ya, kegedean. Kayak Allah itu kan akbar, Allahu akbar. Allah itu maha. Saking akbarnya Allah, kita kecil banget ini kita ya. Selain akbar, Allah itu akrobu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, urat leher. Deket banget Allah teh ya. Udah Allah teh gede, akbar, terus deket banget sama kita. Ya gitu, kayak layar tancap gede banget, kita nontonnya terlalu depan. Kelihatan gak filmnya? Kan gak bisa kita ngelihat Allah, gak bisa. Gak banding, gak imbang. Kitanya kecil, matanya terbatas kan gitu ya. Mau ngelihat zat yang maha akbar, terus deket banget lagi sama kitanya juga Allah teh. Gak kelihatan, gak bisa kita ya di dunia mah ngelihat Allah. Jadi yang dimaksud melihat Allah itu adalah ini,
Basiroh, mata hati. Karena mata hati mah tidak ada batasannya. Kalau mata ini terbatas, kalau mata hati tidak. Coba ibu-ibu yang pernah haji, umroh, kan udah ngelihat Ka'bah tuh ya. Udah tahu tuh Ka'bah ya. Coba sekarang lihat Ka'bah pakai mata kita yang ini, kelihatan nggak? Dari sini ya, nggak kelihatan. Tapi coba lihat Ka'bah dengan mata hati kita, kelihatan nggak? Kebayang nggak? Subhanallah ya. Berarti jauh banget itu ya. Mekah itu kan jauh ribuan kilometer dari Indonesia. Tapi dengan mata hati kelihatan ya Ka'bah ya. Kebayang bentuknya, warnanya, Hajar Aswadnya, kelihatan semua ya. Sama mata hati kita tergambar. Bahkan kalau boleh digambar juga sama pulpen, bisa kita gambar Ka'bah melalui penglihatan mata hati. Kan orang kalau melukis kan ada pembandingnya ya. Pengen ngelukis apa nih? Foto kita. Itu biasanya foto kitanya dipinta sama pelukis, atau kitanya duduk di kursi. Nah, nanti dia ngelukis sambil ngeliatin kita, kan begitu ya. Itu ngelukis johir kan begitu ya. Tapi ini mata hati. Walaupun gak kelihatan, walaupun jauh, dengan dibayangin kita bisa tuh melukiskan apa yang dilihat oleh hati. Bisa kita dengan melihat mata hati kita. Bahkan cepet banget ya mata hati itu ngelihatnya ya. Cepet banget. Coba ngelihat Ka'bah langsung kan itu. Atau suami kita, coba lihat wajah suaminya, kelihatan ya wajah suami kita. Anak kita tahu di mana ini kan gitu ya. Tapi kalau disuruh lihat pakai mata hati kelihatan. Wajahnya, hidungnya, semua detail kelihatan. Itulah mata hati. Maka itu ya sudahlah, kita gak usah lagi menggunakan mata zohir karena ini sangat terbatas. Ayo coba hidupkan mata hati kita. Kalau mata hati kita hidup, maka kita akan bisa melihat Allah. Gitu. Karena kan selama ini mata hati kita gak difungsiin, makanya kita buta terus kepada Allah. Allah segitu gedenya, Allah segitu dekatnya, gak kelihatan. Tapi lagi-lagi jangan pakai mata, nggak bisa ya. Ini pakai mata hati gitu ya. Allah tuh udah jelas banget. Az-Zohir Allah tuh kan. Az-Zohir Allah tuh yang maha nampak. Kok masih ada orang nyari Tuhan? Allah tuh udah Az-Zohir yang maha jelas, maha nampak, maha akbar, maha dekat. Kenapa kagak ketemu-ketemu kan gitu ya? Kenapa nggak kelihatan-kelihatan? Kenapa nggak kerasa-kerasa? Nah ini yang harus dilatihnya inilah sama kita gitu ya. Nomor 2 dan nomor 3 ini sudah sampai derajat ihsan. Nomor 2 dan nomor 3 ya. Nomor 1 enggak berarti ya, yang gopil tadi ya. Jadi nomor 2 nomor 3 mah ini udah sampai ke ihsan ini. Sampai ke pangkat ihsan. Sebagaimana jawaban Nabi. Ini nih hadisnya ya. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, qala ma huwal ihsan, kata Jibril, Muhammad, ihsan itu apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Malaikat Jibril bertanya, apakah ihsan? Nabi Muhammad menjawab, kamu ibadah ke Allah seperti kamu melihat Allah. Dan apabila tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ihsan itu rukun agama ya. Ini udah sering dibahas ya. Ihsan itu rukun agama. Rukun agama itu ada berapa? 3. 1 pohon, 2 lupa, 3 lali. Tadi ingat ada 3 ya. Rukun agama ada 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Nah, ihsan ya. Iman, Islam, ihsan. Iman urusan apa? Akidah. Ya, iman itu urusannya dengan akidah. Islam urusannya dengan ibadah. Kalau Islam ya, itu kaitannya dengan ibadah. Ihsan
Akhlakul karimah. Akhlak. Iman, akidah, Islam, ibadah, ihsan, akhlakul karimah. Kalau pengen ngerti tentang akidah, tentang iman, ngajinya ilmu apa? Tentang akidah, tentang iman, ilmunya ilmu apa ngajinya? Tauhid. Ini yang lagi kita kaji, tijan, tauhid. Jadi kalau pengen bener akidah kita, iman kita pengen bener, ngaji tauhid. Ilmunya disebut ilmu tauhid. Kalau pengen bener ibadah, ngajinya ilmu apa? Ibadah kita pengen bener, ilmunya ilmu apa? Masalah ibadah. Fikih baru. Ya, ibadah mah fikih. Pengen bener sholat, pengen ngerti tentang bersuci, ngajinya itu tentang fikih. Ya. Kalau akhlak, pengen bener akhlak, ngajinya kitab apa? Ilmu apa? Tasawuf. Ihsan mah urusan tasawuf, ya, urusan akhlak. Rukun iman ada berapa? 6. 1 percaya Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat, 6 takdir baik dan itu yang 6. Yang 6 itu rukun Islam, rukun iman yang 6 itu teh semua masalah keyakinan, masalah akidah, masalah hati kita. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai utusan, kan begitu ya. Itu kan percaya hari kiamat, itu masalah akidah kan. Kalau rukun Islam ada berapa? 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Nah itu mah semua ibadah disebutnya teh. Sholat ibadah, puasa ibadah, haji ibadah itu mah ya. Karena Islam itu adalah ibadah. Kalau ihsan rukunnya ada berapa? Rukun iman tahu ada 6, rukun Islam tahu ada 5, rukun ihsan ada berapa rukun ihsan? 2. Rukun ihsan mah 2. 1 ibadah ke Allah seakan-akan melihat Allah. Nah, itu ihsan itu. Ini yang ini ya. 2 ibadah ke Allah seakan-akan dilihat, gitu ya. 1 melihat Allah, yang kedua dilihat, itulah ihsan. Itu rukunnya 2 itu ihsan itu ya. Ibadah ke Allah seakan-akan melihat Allah. Atau yang kedua, ibadah ke Allah seakan-akan dilihat Allah. Yang paling tinggi yang mana? Yang ibadah melihat Allah. Yang paling tinggi mah itu ya. Ibadah sudah melihat. Ingat ya, melihatnya pakai mata hati. Ingat ya, kita melihatnya pakai mata hati. Artinya hatinya nggak pernah lupa, nggak pernah berpaling, nggak pernah jauh dari Allah, begitu ya. Maksudnya begitu ya. Jadi hatinya teh ingat aja terus ke Allah. Lagi sholat ingat Allah, lagi baca Quran ingat Allah, lagi ngaji ingat Allah. Setiap saat ini mah ya. Lagi masak, lagi nyuci, lagi ingat Allah aja itu. Nah itu ihsan paling tinggi itu ya. Ihsan paling tinggi itu. Kalau kita ingat ke Allah lagi ngapain? Lagi susah. Lagi galau, susah, lagi ada masalah ingat Allah gitu ya. Lagi sholat kayak susah kita ingat Allahnya ya. Lagi sholat juga kita susah pengen ingat Allah ya. Lagi wiridan ya susah ya. Astagfirullahaladzim, mulut mau gitu ya. Astagfirullahaladzim li walidayya. Artinya mau kemana gitu ya. Susah kita pengen ingat Allah, susah banget gitu ya. Ya Allah, baca Quran, tadarus. Baca Quran itu kan lagi berdialog, lagi ngobrol sama Allah. Sebetulnya mah ya tetap aja kan. Yasin, wal Quran hakimi, hatinya kemana gitu ya. Masa lagi ngobrol sama Allah kemana baik kan gitu ya. Ya Allah, susah banget kita pengen ingat Allah, susah banget ya. Pengen yang nomor 1 ini ya, ibadah bisa ngelihat Allah kayak begitu ya maksudnya. Jadi
apa saja menjadi jembatan, menjadi sarana buat ngingetin kita ke Allah, apa saja. Setiap saat, setiap detik ya. Bukan lagi sholat doang, bukan. Setiap poin dari mulai, bahkan ketika tidur. Ketika tidur ya. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Keistimewaan Kangjeng Nabi Muhammad. Wa qalbuhu lam yanam, hatinya enggak pernah tidur. Wa qalbuhu lam yanam, hatinya enggak pernah. Wal ainu qad na'asat, padahal matanya sedang tidur. Itu Kangjeng Nabi itu. Matanya lagi tidur. Nabi kan manusia biasa ya, tidur sama kayak kita tidur. Cuman bedanya Nabi mah bukan seperti manusia biasa, bukan arodul basariyah, tapi bukan kayak manusia biasa. Apa yang membedakannya? Tidurnya. Nabi mah lagi tidur juga hatinya tetap bangun. Itu ya. Kita mah jangankan lagi tidur ya, lagi bangun juga hatinya tidur. Kita mah begitu ya. Jangankan lagi tidur, lagi bangun aja hatinya mending kalau cuman tidur, ngorok. Ngorok mah pulas kan ya? Lebih dari tidur kan ngorok mah ya. Jadi lupa ke Allahnya tuh udah lupa banget kita mah gitu ya. Jangankan lagi tidur, lagi begini aja nih gitu ya. Lagi sholat aja susah amat ya Allah, pengen ingat Allah ya susah. Apalagi bisa meneteskan air mata mah ya, ingat Allah, rindu Allah. Aduh susah banget ya. Nah ini ya dari ngaji begini terus aja dilatih ya. Kan harus ada teorinya dulu ya. Teori sama, teori basor kan gitu ya. Teori kudrot, terus kita latih. Itu tingkat ihsan tertinggi itu ya. Apa-apa menjadi sarana untuk kita mengingat Allah gitu ya. Karena kan ingat ya, semua nikmat yang Allah berikan kan ada hitung-hitungannya kan ya. Semua nikmat yang Allah berikan ke kita teh ada hitung-hitungannya, ada hisabannya ya. Dan itu ada cerita ya, ada orang kaya meninggal, tapi sebelum meninggal dia wasiat, siapa yang mau berani nungguin saya 40 hari di kuburan, maka setengah harta saya dikasihin buat dia, kan itu ya. Nanya bininya kagak mau, anaknya kagak mau, semua saudara tanya nggak, ngapain nungguin di kuburan 40 hari ya, mau-mauan orang udah mati kan gitu ya. Akhirnya disayembarakan kan ke kampung-kampung. Ayo ini ada orang kaya nih mau meninggal tapi dia punya wasiat. Ada tuh akhirnya kan orang miskin, tukang kayu. Karena miskin kan ya nggak peduli di kuburan ya, namanya orang miskin nyari duit kan gitu ya. Ini kan hartanya setengahnya dikasihin. Akhirnya dia berani tuh, saya mau katanya. Ya udah. Tungguin sampai akhirnya meninggal orang itu. Sesuai kesepakatan ya udah. Bikin kuburan rada gede ya, ditutup atasnya, tungguin tuh di situ tukang kayu itu ya, tungguin di situ. Malam pertama, hari pertama datang malaikat munkar nakir. Kata yang nungguin, iya kata yang tukang kayu, wah ini berarti mau nanya si itu kan yang mati kan ya, kan belum, masa iya saya masih hidup ditanya malaikat kan itu. Ya pasti mau datang nanya dia kan itu ya. Ternyata yang ditanya si tukang kayunya. Kamu ngapain di sini? Ya dia bilangin, saya ini ada sayembara nih, kalau dia mati saya suruh nungguin 40 hari, nanti harta setengahnya buat saya kan butuh, orang miskin. Tanya malaikat, emang kerja kamu apa? Tukang kayu, saya tukang nyari kayu. Nyari kayu apa? Kayu di hutan, kayu bakar. Make apa nyari kayu bakarnya? Make kampak. Pulang malaikat ya. Hari kedua datang lagi, kirain mau nanya dia lagi dia tanya, itu kampak kamu dari mana? Belinya di mana? Di pasar. Duitnya dari mana? Ya waktu ngejual kayu saya dapat itu dibeliin. Pulang malaikat. Hari ketiga datang lagi. Masih nanya dia lagi. Kamu kalau ngebelahin kayu suka sama nggak ukurannya? Ya enggak lah, dikira-kira aja. Terus ngejualnya ya segitu. Tahu itu orang yang beli kayu kamu ukuran segitu? Ya enggak, dikira-kira aja. Pulang lagi. Besok datang lagi hari keempat. Sampai hari ke-40 malaikat munkar nakir enggak beres nanya urusan kampak doang. Seputar kampak doang. Enggak beres, pokoknya ditanya ke sana ke sini. Wah, enggak beres, pokoknya 40 hari. Akhirnya pas sudah 40 hari dia keluar dari kuburan, lari dia langsung. Lari.
dikejar-kejar sama tuan rumah kan mau ngasihin hadiah itu kan, ya gitu, sesuai kesepakatan. Apa kata tukang kampak? Udah, saya udah nggak mau lagi uang itu, katanya. Lah, kamu kan udah lulus 40 hari. Enggak, udah kasih aja sama yang lain. Kenapa emang? Aduh, urusan kampak satu aja hisabannya 40 hari nggak beres-beres, gitu. Apalagi kalau duit segitu banyaknya gitu ya. Kayaknya wajar ya, nanti yang paling lama dihisab itu Nabi Sulaiman karena paling kaya gitu. Artinya harta yang kita miliki hari ini, nikmat yang kita rasakan hari ini semuanya bakal dihisab. Apa termasuk nikmat yang Allah berikan ke kita? Napas. Nikmat ini kan ya. Ya Allah, lihat tuh di rumah sakit Satria Medika ya, yang pakai oksigen, yang udah nggak bisa tidurnya rebahan, yang sambil duduk tidurnya karena kalau rebahan kan ngap gitu ya, harus sambil duduk terus pakai oksigen. Ya Allah, kalau dicabut oksigennya terus dia rebahan ngap gitu ya, ngap nggak bisa tidur ngap. Ya Allah, kita tanpa pakai alat kan gitu, tidur mau miring mau enak kan gitu ya. Artinya napas ini nikmat luar biasa kan gitu. Pernahkah kita menghitung sehari semalam kita berapa kali napas? Nggak pernah kan? Kita nikmatin aja ya, nggak pernah dihitung-hitung. Nggak apa-apa lah, biarin nggak dihitung juga nggak apa-apa. Tapi yang penting harus kita ingat, napas kita bakal dipertanggung, itu aja udah gitu. Kalau setiap helaan napas tidak menjadi nilai zikir ingat kita ke Allah, mau bagaimana kita nanti mempertanggungjawabkan setiap tarikan napas kita, helaan napas kita, kalau ini tidak menjadi sarana buat ngingetin ya Allah. Kurang lebih sehari semalam itu 140.000 kali kita napas. Kalau sama dokter makan diteliti ya, napas manusia itu ya, detak jantung kan semua diteliti ya, termasuk napas. 1.000 lebih, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi 24 jam kita tarik keluar. Kalau 1.000 aja ya, 24 jam ya kita napas 1.000 kali, berarti ada 1.000 pertanyaan seputar napas doang. Baru ngehisab napas itu ya, udah ada 1.000 pertanyaan, belum ngehisab mata, belum ngehisab telinga, belum hidung, belum mulut, belum. Ya Allah, berapa ratus tahun nanti kita menghadapi hisaban Allah. Kalau lulus aman, tapi kalau masalah lagi itu yang celaka kita ya. Dikit-dikit udah kagak benar, nanya ini, waduh, wah itu kita repot. Ya kalau misalnya pertanyaannya lulus semua mah ya, napasnya dipakai apa? Ibadah semua ya Allah, aman itu mah ya. Tapi kalau nggak jadi nilai ibadah, nah itu yang bakal memberatkan hisaban kita. Itu baru dari napas doang ya Allah kan. Jadi artinya, makanya kalau ulama tasawuf makanya setiap hal napas teh zikirnya Allah dia. Allah. Cuman jangan di mulut ya, di mulut berisik ya, di hati aja. Allah. Setiap hal napas gitu ya. Nggak ada yang kosong dari Allahnya gitu ya. Ulama-ulama tasawuf mengajarinnya begitu. Tarik Allah, keluar Allah. Terus itu ya. Nah itu yang orang udah bisa dawam begitu, jangankan lagi terbangun, lagi tidur pun dia terus zikir. Kalau udah dibiasain begitu maksudnya. Ya kita makan wiridan juga kan dihitung, kita habis sholat kan dihitung gitu ya. Dan 33 belum nih kan gitu. Baca sholawat aja pakai ini kan kita mah ya, jam digital ya. Lihat lagi, aduh masih 80. Lihat, oh baru 700. Oh udah 1.000, udah taruh gitu. Jadi ngejar target kita mah ya. Jangan ya. Jadi itu mah fasilitas aja ya, tasbih digital, fasilitas aja itu mah, supaya menjadi alat buat kita mau zikir gitu ya. Tapi jangan jadiin patokan buat gitu, jangan. Udah 33 kita terus aja, terus gitu ya. Jangan dibatasin 33 gitu, jangan. Ya itu mah kelas-kelas kemarin ya, kita masih ngaji kemarin, nggak apa-apa lah. Ayo jumlahnya 33 ya, baca ini 33, baca ini 100. Itu mah kemarin kita ngaji begitu ya. Sekarang mah udah jangan begitu lagi, udah. Ayo udah. Jangan hitungan sekarang mah ya. Boleh pakai tasbih, cuma tasbih itu bukan buat alat ngitung, tapi buat alat supaya ngegerakin mulut sama hati mau zikir. Ya. Wios lupa juga untuk naon eta mawa. Iya. Enggak nyek ari dulu mah kan kita ditarget gitunya. Maca ieu sadinten sekian kan gitunya. Kemarin kita begitu kan wiridnya, bacanya sekian. Itu mah kelas kemarin gitu ya. Kelas 1 itu mah ya. Kita udah ngaji lama ini kan. Naik kita sekarang udah kelas 2 lah, kelas 3 ya. Udah sekarang mah jangan dihitung. Baca aja gitu. Baca aja terus, baca aja gitu. Baca aja.
baca. Kalau mau pindah ya pindah gitu kan. Subhanallah, subhanallah. Ah, mau pindah Allahu Akbar boleh gitu ya. Tapi jangan karena udah 33 pindahnya gitu ya. Ini aja ikutin ya, baca subhanallah kayak kalau enak mah terusin aja kan, mau 1000 mau 2, biar gak usah pindah-pindah juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita pengen pindah ah Allahu Akbar silahkan, tapi jangan dihitung gitu ya, jangan dihitung itu ya. Jadi semua nikmat akan dipertanggungjawabkan termasuk napas kita. Nomor 5, kebalikan sifat sama basor adalah tuli dan buta. Jelas ya, basor melihat berarti perlawanannya buta, mendengar sama berarti tuli gitu ya. Terus halaman 52 dalilnya, wadalilu ala zalika qaulu ta'ala wa huwas samiul basir. Dalil Quran ini ya. Dalil Quran sifat sama dan basor itu adalah wa huwas samiul basir. Allah itu zat maha mendengar dan maha melihat. Alhamdulillah ya, sampai situ nanti kita lanjutkan halaman 53 sifat kalam. Mudah-mudahan manfaat.